Halo kawan-kawan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada pagi hari ini teman-teman, saya akan membahas tentang pidato kebangsaan yang bertemakan Indonesia Menang yang disampaikan oleh Prabowo Subianto Sandiaga Uno yang dilaksanakan di Hall JCC Senayan Jakarta pada tanggal 14 Januari 2019. Yang menarik teman-teman, dalam pidato Prabowo Sandiaga Uno ini menyikapi beberapa hal terkait isu yang selama ini berkembang. Yang pertama, isu yang diangkat Prabowo Subianto adalah pertama, dia akan menghormati, menghargai jasa-jasa dari hasil pembangunan presiden sebelumnya. Dia akan hormati dan akan laksanakan jika itu diperlukan oleh rakyat hasil-hasil pembangunan ataupun pembangunan yang sedang dilaksanakan jika ia terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi Prabowo Subianto ini menghargai hasil jerih payah usaha yang dilakukan presiden sebelumnya, mulai dari Soekarno. Di era Soekarno ini adalah era pertama pemerintahan Indonesia, yang sebelumnya itu pemerintahan Hindia Belanda. Ini adalah pemerintahan Soekarno yang pertama, tentu banyak hal-hal yang harus dibenahi karena ini masih pertama, belum terstruktur, terkonsep dengan baik sistem pemerintahan yang pertama itu. Maka kendala-kendala yang dihadapi Soekarno itu jauh lebih berat dibanding dengan kendala presiden berikutnya, karena ini awal membentuk sistem pemerintahan Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kemudian dilanjut pada era pemerintahan Soeharto. Hasil pembangunan juga cukup banyak pemerintahan Soeharto karena beliau memerintah juga lama di Indonesia. Kemudian dilanjutkan Habibie, hasil pembangunan Habibie akan diteruskan oleh Prabowo Subianto. Kemudian masuk pada era Abdurrahman Wahid, masuk lagi Megawati, setelah Megawati Susilo Bambang Yudhoyono. Ini di era SBY juga banyak pembangunan yang dihasilkan di era pemerintahannya. Kemudian dilanjutkan pemerintahan Joko Widodo, ini juga cukup lumayan hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh Jokowi. Jadi dari hasil pembangunan presiden sebelumnya ini, Prabowo menghormati dan akan mengamankan serta melanjutkan pembangunan yang sedang berjalan saat ini. Jadi intinya Prabowo Subianto menghormati jasa presiden-presiden karena pembangunan ini adalah untuk kesejahteraan, kemaslahatan rakyat Indonesia. Kemudian pidato Prabowo Subianto yang kedua ini menekankan bahwa dia akan menyusun pemerintahannya ini dengan melibatkan putra-putri terbaik bangsa. Baik itu putra-putri yang bergabung dalam koalisi partainya, kemudian koalisi partai Joko Widodo Ma'ruf Amin ini juga akan dirangkul. Jadi tidak memandang etnis, agama, ras, suku, yang pasti potensi putra-putri terbaik kita itu akan dirangkul di pemerintahan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Baik itu putra-putri yang bergabung dalam PDIP, kemudian Golkar, Hanura, Nasdem dan sebagainya, karena di dalam partai politik itu banyak kader-kader patriotik, banyak kader-kader patriot, kader-kader yang rela berjuang untuk bangsa dan negaranya. Itu ada di koalisi-koalisi beliau Prabowo Subianto, juga ada di koalisinya Joko Widodo Ma'ruf Amin. Intinya akan dirangkul semua potensi yang ada untuk membangun Indonesia ke depan. Jadi Prabowo Subianto ini akan benar-benar membangun Indonesia yang melambangkan kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika, yang diwakili oleh putra-putri terbaik bangsa untuk membangun Indonesia ke depan lewat sistem pemerintahannya. Jadi nanti kalau ada dari PDIP yang punya kualitas, yang punya integritas, yang patriotik, rela berjuang untuk bangsa dan negaranya, dia akan masukkan dalam kabinetnya. Tentu dia punya kapasitas. Juga dari Golkar, juga dari Nasdem, Hanura dan sebagainya. Semua potensi ini dimasukkan dalam kabinet pembangunan, kabinetnya Prabowo Subianto
untuk kemajuan Indonesia, demi rakyat Indonesia. Itu yang kedua. Dan pidato yang nomor 3 dari Prabowo Subianto Sandiaga Uno ini, dia akan menghentikan persekusi. Dia akan hentikan kriminalisasi ulama. Karena beliau sangat menghormati ulama, maka ini menjadi titik poin dari Prabowo Subianto Sandiaga Uno akan menghentikan semua persekusi, akan menghentikan semua kriminalisasi ulama. Ini sebenarnya yang ditunggu dari rakyat Indonesia. Prabowo harus bisa menghadirkan keadilan sosial, harus menghadirkan demokrasi yang berkualitas, harus menghadirkan hak-hak sebagai warga negara Indonesia. Karena apa? Berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh undang-undang. Nah, Prabowo Subianto ingin mengamankan, ingin meletakkan hukum-hukum dasar-dasar demokrasi yang kuat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Ketika rakyat, ketika masyarakat, organisasi melakukan demonstrasi, melakukan demo, melakukan aksi unjuk rasa dan sebagainya, ini adalah bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Karena apa? Di situ setiap warga negara dijamin untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Nah, ketika rakyat, masyarakat ini berkumpul mengeluarkan pendapat, ini tidak boleh dihalang-halangi, ini tidak boleh dipersekusi. Justru aparat keamanan, polisi, tentara ini mengamankan unjuk rasa itu agar tidak diganggu oleh orang-orang yang tidak suka terhadap aksi tersebut. Nah, ini bedanya dengan Prabowo Subianto. Prabowo Subianto ingin mengamankan unjuk rasa, aksi secara damai, ini dikawal oleh aparat keamanan. Dan ini yang ditunggu oleh masyarakat. Karena apa? Hukum ini harus tegak. Hukum itu didasarkan pada pondasi dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Prabowo ini akan menghentikan persekusi dan kriminalisasi. Ini langkah yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi saat ini. Banyaknya aksi demo, banyaknya aksi unjuk rasa ini karena tersumbat, penyalurannya itu tersumbat, tidak diwadahi. Pemerintahan Prabowo Subianto ini akan merangkul semua pihak, termasuk ulama, termasuk masyarakat, untuk bisa bergabung untuk mengisi pembangunan di Indonesia ini. Bagaimana Prabowo Subianto ini menciptakan kerukunan antar umat beragama. Karena umat beragama ini adalah bagian dari Indonesia yang harus diberdayakan. Ada berbagai agama di Indonesia, ini harus dilindungi, harus dijamin hak-haknya. Tidak boleh ada persekusi, tidak boleh ada kriminalisasi terhadap ulama. Ulama harus dihormati, harus dihargai. Jadi ulama itu tidak butuh jabatan, ulama itu tidak butuh menjadi seorang menteri, ulama itu tidak butuh menjadi pejabat BUMN, ulama itu tidak butuh harta dari pemerintah. Ini jauh dari itu. Ulama, pemahaman saya adalah beliau-beliau itu yang ada di pondok pesantren, yang mengajar. Ulama-ulama itu rela berjuang untuk agama, bangsa dan negaranya. Itu ulama. Adapun di pemerintahan, ini beliau serahkan kepada ahlinya. Itu ulama. Jadi jangan sampai orang yang ahli di bidang pemerintahan ini masuk di wilayah-wilayah menjadi seorang ustadz, menjadi seorang ulama, karena makomnya itu sudah beda-beda. Kalau dia ahli di bidang politik, keamanan, ini masuknya di bidang pemerintahan. Kalau orang itu ahli di bidang agama, ini masuknya di ulama. Jadi ada sekat-sekat, ada pembagian pekerjaan, pembagian perjuangan yang fokus di bidangnya masing-masing. Jadi kalau ada seorang politisi yang tidak ahli ngimami sholat, ya jangan ngimami sholat. Seperti yang disampaikan Prabowo kemarin, ilmu saya ini adalah sedikit, ilmu saya ini kurang, saya tidak layak untuk menjadi imam sholat, maka saya serahkan kepada ahlinya. Ini yang benar. Jadi kalau orang yang bukan ahlinya, orang yang bukan bidangnya, jangan menangani hal-hal yang bukan pekerjaannya, nanti akan kacau, akan menjadi salah-salah karena memang bukan ahlinya. Serahkan kepada ahlinya, ini yang paling tepat. Dan Prabowo Subianto ingin menghadirkan tidak ada persekusi, dijamin tidak ada persekusi,
tidak ada kriminalisasi terhadap ulama. Ulama harus dihormati. Adapun kritik, adapun pendapat yang keras yang ditujukan kepada Prabowo Subianto jika ia terpilih menjadi seorang presiden, dia tidak akan marah. Karena kritik itu adalah untuk meluruskan jalan yang salah bagi seorang presiden, bagi seorang yang memegang pemerintahan. Dan kritik ini diperlukan untuk pemerintah agar menjadi lebih baik. Jadi kalau ada ulama mengkritik, jangan dicari-cari kesalahannya, sehingga ulama nanti dibungkam dan sebagainya. Ini sesuatu yang tidak ada di diri Prabowo Subianto ketika dia menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu janji dari Prabowo Subianto yang nomor 3. Janji yang keempat dari Prabowo Subianto dalam pidatonya tadi malam adalah beliau akan meningkatkan kesejahteraan sosial. Ini penting teman-teman. Kesejahteraan sosial ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Seorang presiden ini tidak hanya mementingkan mensejahterakan kelompoknya, tidak hanya mementingkan pendukungnya, tidak hanya mementingkan orang yang selama ini di sekitar pemerintahannya, tetapi kesejahteraan sosial adalah untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini yang diperlukan seorang presiden agar kesejahteraan itu tidak hanya dimiliki oleh perorangan, kelompok, organisasi, ormas yang mendukungnya, tetapi untuk semuanya. Karena presiden itu adalah presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Baik yang mendukung ketika dia mencalonkan diri menjadi presiden, atau yang tidak mendukung dia mencalonkan diri menjadi seorang presiden. Ini semua rakyat Indonesia, ini semua yang harus diperhatikan. Baik yang pro maupun yang kontra, ini diperhatikan oleh seorang presiden. Ini janji Prabowo Subianto. Kesejahteraan sosial ini diperhatikan dalam rangka juga untuk mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Ini harus dikurangi. Karena apa? Kesenjangan kalau di sini kaya, di sini miskin, ini akan timbul persoalan. Ini akan timbul kecemburuan sosial. Maka kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia ini diperlukan. Yang berikutnya, Prabowo Subianto ini akan memangkas habis kemiskinan. Dia akan mencari solusi akar persoalan kenapa orang itu miskin. Maka program Prabowo Sandi ini akan menciptakan lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Ini adalah program visi misi dari Prabowo Subianto yang ditawarkan ke masyarakat. Kalau dia menjadi presiden, maka dia akan memberantas kemiskinan sampai akar-akarnya dengan mencari solusi. Solusinya adalah memperbanyak lapangan pekerjaan. Ini solusinya. Kalau lapangan pekerjaan itu banyak, maka otomatis kesejahteraan masyarakat akan terangkat. Akan terangkat dengan sendirinya. Karena selama ini kesejahteraan itu tidak banyak dinikmati masyarakat, ya karena kemiskinan banyak, lapangan pekerjaan sedikit. Kita lihat banyak lulusan SMA, lulusan perguruan tinggi, ini banyak yang nganggur. Karena apa? Ketersediaan lapangan pekerjaan itu terbatas. Pemerintah tidak banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Yang banyak menciptakan lapangan pekerjaan justru swasta. Padahal tanggung jawab pemerintah adalah menciptakan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan itu akan didapat jika lapangan pekerjaan itu menjadi banyak. Sehingga banyak orang yang tidak nganggur, maka otomatis kemiskinan akan tereliminasi dengan sendirinya. Akan sedikit terkikis. Jadi orang akan menikmati hasil pembangunan, hasil dari pekerjaan seorang presiden dan pemerintahannya. Maka Prabowo Subianto menghadirkan putra-putra terbaik bangsa, lintas agama, lintas etnis, lintas partai politik, tidak membeda-bedakan partai politik, maka akan masuk dalam pemerintahannya. Itu janji seorang Prabowo Subianto. Dan Prabowo Subianto juga akan memperhatikan siswa-siswa yang berprestasi, siswa-siswa yang ada di pondok pesantren, kemudian orang-orang yang golongan disabilitas. Ini akan diperhatikan oleh Prabowo Subianto dengan memberikan beasiswa. Karena siswa-siswa ini perlu perhatian dari pemerintah. Baik itu atlet, baik itu siswa yang berprestasi, baik itu yang disabilitas, semua perlu perhatian pemerintah. Dan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ini akan
memperhatikan tata kelola BPJS. BPJS sebagai penjamin kesehatan masyarakat Indonesia yang sekarang mengalami defisit anggaran, yang mengalami kerugian, ini akan dikelola kembali dengan baik. Bagaimana BPJS ini tidak merugi, bagaimana BPJS ini bisa melayani seluruh lapisan masyarakat, bagaimana BPJS itu tidak memberatkan masyarakat, ini yang menjadi concern perhatian dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno jika terpilih di Pilpres 2019 nanti. Ini yang diperhatikan oleh Prabowo Subianto. Demikian juga para dokter yang gajinya kecil, ini akan juga diperhatikan oleh pemerintahan Prabowo Sandi. Karena banyak dari dokter yang ikhlas, yang berjuang untuk masyarakat agar masyarakat ini sehat, ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah. Sekali lagi, ini adalah pidato Prabowo Sandiaga Uno di JCC Senayan, Jakarta. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.